eselon 1, saya beri kesempatan cuma 1 putaran Pak. Karena tadi itu banyak aspirasi Pak. Katanya ini kepingin kenalan sama Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Cuma saya kasih 1 putaran, masing-masing fraksi, saya urut dari PDI Perjuangan, habis itu Golkar, tolong disiapkan masing-masing untuk tanya. Habis itu di pimpinan, setelah itu kita ke rapat berikutnya, gitu, ke masing-masing unit keuangan. Saya beri kesempatan kepada Pak Haris. Baik, terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 11, yang terhormat Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beserta jajaran para wakil menteri dan sekjen, beserta seluruh jajarannya. Nah, ini pertama-tama selamat Pak, ya, 2 hari jadi menteri, sekaligus 2 hari Bapak jadi orang yang paling viral seluruh Indonesia. Ya. Dan ada satu komentar Bapak yang paling menarik Pak, yang saya sukai Pak. Tumbuh 6-7%. Ya. Padahal kita tahu APBN 2026 dipatok di 5,4%. Nah, kita juga tahu bahwa PHK masih terjadi Pak. Pengangguran walaupun turun, ya, masih terasa di masyarakat, angka kemiskinan juga walaupun turun, masyarakat daya belinya masih susah, defisit APBN 2,48%, itu harus dijaga ketat, utang jatuh tempo tahun ini cukup tinggi, dan juga tekanan internasional juga belum terlalu positif. Tetapi semangat yang Bapak munculkan, 6-7%, ini adalah semangat yang menurut saya bagus sekali. Harapannya adalah memang akhirnya angka 8% yang berkali-kali disampaikan oleh Presiden Prabowo bisa tercapai. Kita sama-sama ingin mencapai ke sana. Tapi persoalannya adalah di 5,4% pertumbuhan ekonomi itu, kalau geser ke 6-7%, tentu kan ada parameter lain yang berubah. Yang berubah itu apanya Pak? Apakah kemudian utangnya dilonggarkan, sehingga utang kita membesar, sehingga kemudian fiskalnya lebih ekspansif lagi, atau apanya? Sehingga bisa tumbuh 6-7%. Dan kira-kira itu akan tercapai kapan Pak, 6-7% ini? Karena jangan sampai nanti harapan, karena Bapak juga mengatakan dalam 3 bulan akan cerah sekali, rasanya harapan kita semua Pak. Tapi persoalannya adalah apa yang dirubah dibandingkan dengan Menteri Keuangan yang lama, sehingga bisa akseleratif ke 6-7%. Ya, ini yang pertama Pak. Yang kedua mengenai utang Pak. Ya, kita tahu Pak bahwa defisit kita itu kan sudah selama ini cukup ketat dijagain Pak. Apakah ada wacana untuk kemudian dilonggarkan? Kita tahu untuk tahun ini Pak, 1.300 triliun, utang jatuh tempo, berikut bayaran bunganya. Ya. Nah, saya terus terang bertanya-tanya terus Pak, ini apakah memang benar kita punya kemampuan bayar yang sound and clear untuk ini? Dan untuk tahun depan, kira-kira seperti apa Pak? Jangan sampai terjadi default. Saya yakin kalau Pak Purbaya dengan segala macam pengalaman yang Bapak sudah miliki sebelumnya, dengan didukung oleh para wamen yang luar biasa dan seluruh jajaran eselon 1 Kementerian Keuangan yang sudah teruji, harapannya sama-sama Pak,
kita bisa mencapai dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.